Jangan sampai karena cinta kita terhadap perempuan, karena cinta kita kembalikan lagi dari definisi cinta, kita mengutamakan perempuan dan kita menomorduakan agama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel HBD Production. Oke, jadi gimana kabar semuanya para sahabatku dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada di luar ya, di luar lapangan. Ada di daerah Taman Kota Ruang Terbuka Hijau, Kecamatan Kota Agung. Oke, sekarang sudah menunjukkan jam 11 ya? Ya, jam 11 sudah menunjukkan jam 11. Oke, kita lanjut ya. Memang suasananya walaupun jam 11 malam di sini lumayan ramai. Banyak pasangan muda-mudi, bujang gadis lah bahasa kerennya. Nah, sebelah kiri saya ini bujang-bujang nih, bujang-bujang ya bisa dikatakan apa? Jomblo sejati bukan? Jomblo fisabilillah. Jomblo fisabilillah. Oke, sekarang gue pengen bahas nih. Kok bisa disebut fisabilillah jomblo? Atau juga saya. Hah? Coba dijelaskan dulu. Anda berbicara jomblo fisabilillah. Tolong jelaskan. Apa itu? Antum yang ditanya. Ayo. Hah? Jomblo fisabilillah. Iya. Nggak tahu artinya itu apa. Baca. Aduh. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini Khair. Baik. Ya, Jess, gimana kabarnya, Jess? Alhamdulillah khair. Khair ya, khair. Khair tuh Baik. ya? Khair jiddan, sangat baik. Oh, gitu. Bahasa Kebetulan Arab, ini malam Jumat ya. Jadi sebenarnya bingung juga sih mau ngebahas apa gitu kan. Karena posisinya malam Jumat mau ngebahas masalah dunia mistis. Kita berada di suasana yang cerah gitu kan ya. Betul nggak? Iya. Iya. Ya. WhatsApp bro, mantap. Kita asik-asikan aja di sini. Santai aja kita ngobrol. Oke, jangan lupa ya yang belum subscribe, like, share dan komen tentunya ya. Jangan Semoga lupa. berkah. Biar Ya. dolar naik. Kan potong-potong nanti. Akhir bulan 1,5. Amin. Gak ada yang ngerokok ya, sorry nih gua ngerokok dulu ya. Batang dulu. Oke bang, kita jawab pertanyaan dari abang tadi bang ya. Oke. Mengenai jomblo fisabilillah. Masya Allah. Kira-kira jomblo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya apa itu bang? Jomblo itu kan sebenarnya bukan apa ya? Kalau menurut gua jomblo itu ya kalau bahasa gaulnya sih orang yang belum punya pasangan. Masih sendiri bang ya? Masih single lah. menanti sebuah pasangan. Iya. Sedangkan fisabilillah Nah. itu berasal dari bahasa Arab yang bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia yakni di jalan Allah bang. Masya Allah. Jadi jomblo fisabilillah sendiri dalam menanti pasangan di tatanan jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gue pun nanya nih. Caranya artinya sendiri tadi kan, belum punya pasangan. Kemudian bagaimana mencari ridho di jalan Allah? Karena gini, pada prinsipnya orang-orang yang belum punya pasangan itu kan banyaknya sekali bisa dikatakan semacam godaan untuk para bujang gadis gitu kan ya, karena kebanyakan kan sekarang namanya apalagi hidup sendirian kan tidak ada yang Bantal yang guling dipikirkan gitu sebagai loh. teman. Nah, apalagi tidak ada bantal guling sebagai teman gitu kan ya. Nah, jadi gimana itu saudara Ajis menanggapinya jomblo fisabilillah artinya seorang yang single itu bagaimana mencari ridho di jalan Allah untuk mendapatkan? Dalam sebuah Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian untuk mendekati zina. Untuk mendekati saja kita tidak boleh, apalagi untuk berkecimpung di dalamnya. Sebuah kesendirian adalah sebuah cara kita untuk mencegah dari pada perbuatan-perbuatan baik yang zina kecil maupun yang zina, mohon maaf dalam tanda kutip zina besar. Terus apa lagi tadi Pak? Nah, Menyikapi. sekarang gini, gue mau nanya nih.
untuk menghindari zina itu seperti apa? Karena gini, secara tidak langsung namanya bujang gadis apa ya apalagi kita ya sebagai seorang pria atau sebagai seorang laki-laki gitu kan ya, melihat sesuatu hal yang indah dari seorang wanita, ya kan? Ataukah itu bentuk tubuhnya, dari rambutnya dan sebagainya. Kadang-kadang tidak terlepas pasti memandanginya. Itu bagaimana? Coba diklarifikasi dulu. Zina mata, Nah, bisa dikategorikan Mas dalam kategori zina mata, mau tidak mau. Dalam sehari semalam, dalam hitungan waktu 24 jam, maka di dalam hidup seorang bujang maupun non bujang tidak ada jaminan untuk terhindar dalam perzinahan. Non bujang. Bro, non bujang. Dan sebuah langkah yang mungkin dapat kita ambil atau metodologi yang dapat kita serap dalam tatanan keseharian, yakni ketika kita tidak ada jaminan 100% berkecimpung ke dalam perzinahan, setidaknya ada sebuah upaya untuk kita menghindari. Sebuah kaidah fikih mengatakan, jika kita tidak bisa mengambilnya semua, maka jangan tinggalkan semua. Maka jika kita tidak bisa untuk menahan untuk 100% terhindar, ya ada upaya-upaya tersendiri untuk terhindar dari itu, sekalipun tidak 100%. Ini bahasanya kacau ini. Nah, maksudnya bagaimana cara kita menghindarinya agar tidak bisa dikatakan jomblo kita itu jomblo yang fisabilillah gitu loh. Puasa. Ya, gimana? Kalau menurut saya, ini menurut pandangan pribadi saya, versi saya ya. Tidak saya ya versi saya lah. Ya sudah jelas agama kita itu benar tadi yang dikatakan oleh Abang Ajis tentang mengenai menghindari zina gitu kan. Itu zina mata, zina apa saja seperti itu kan. Untuk menghindarinya mungkin salah satunya adalah dengan berpuasa. Biar syahwat kita tidak liar gitu ya. Bisa dikatakan liar gitu ya. Itu salat lu aja kali. Iya, maksudnya saya seperti itu. Jadi bisa membentengi diri dengan puasa gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Gitu. Kalau misalkan dia puasa, tapi kan kadang-kadang ya puasa itu memang menahan diri ya, menahan diri. hawa nafsu. Iya. Bukan hanya menahan rasa lapar dan haus. Nah, Betul nggak? poin utama. Poin utamanya. Terus selain puasa apa lagi yang dilakukan para jomblo untuk bisa dikatakan namanya jomblo fisabilillah gitu? Ya yang pertama mungkin tambahan juga, mohon izin Bang Ajis, tambahan juga. Ya mungkin bisa ke lebih menyibukkan ke hal-hal yang penting gitu kan. Ya seperti kalau Hal-hal yang positif lah. hal-hal yang positif lebih pasnya seperti Karena kalau itu. hal-hal yang penting, kalau yang nama jomblo itu belum ada kepentingan. Oh iya. Siap. Jadi Lu kerja mulu cari nafkah buat siapa? Nah, itu dia. Seorang jomblo kerja terus buat siapa Iya, gitu iya, loh. iya. Kalau enggak ya pasti buat pribadi dia sendiri. Artinya kan belum punya kepentingan gitu. Ya mungkin lebih tepatnya tadi membuat diri sibuk di hal-hal yang lebih positif, contohnya kayak kajian, terus itu sharing tentang ilmu yang bermanfaat dengan teman, dengan kerabat, keluarga. Mungkin itu tambahan. Artinya menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Gitu. Betul. Tapi gini loh. Kadang-kadang ya cowok juga, ini tanggapan ya, karena para bujang ya pengen tahu juga, karena secara tidak langsung bukan hanya cowok saja yang menggoda, tapi cewek. Nah, bagaimana sikap Anda ketika digoda seorang cewek? Ayo jujur. Digoda seorang cewek. Iya dong. Dari Pak Ajis dulu, Kak Ajis. Digoda apa nih, Bang? Nah, dia digoda. Digoda di chat atau Ya kadang-kadang godaan dari ya banyak sih godaannya itu ya. Kadang-kadang diajak jalan berdua gitu kan ya, walaupun misalkan
santai dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang namanya kesempatan tuh pasti ada. Namanya juga manusia ya. Manusia ini kadang-kadang punya hawa nafsu yang berlebihan dan juga terkadang-kadang hilaf bahasanya. Gitu ya. Itu bagaimana untuk menghindari godaan-godaan seperti itu? Silakan. Ya untuk menghindarinya sendiri ya cuekin lah. Kalau untuk cuekin lah. Sombong amat. Cuekin. Ya nanya hanya sekedar bertanya saja. Kalau tanya kabar ya jawab sehat baik. Selebihnya ya sesuatu hal yang apa ya? Ki bahasa Lampung nih je. Lamun tahi minyak deh. Minyak lagi. Tanggo kok. Ingat guys, tahi minyak. Tahi minyak guys. Diartikan bahasa Lampungnya karena banyak juga yang belum paham gitu. Kecuali kalau penontonnya orang Lampung mungkin paham. Banyaknya sebuah apa ya? Embel-embel atau rayuan-rayuan ini tak usah direspon. Tapi tangga harus ada komunikasi yang baik. Nah, Ini gini, gimana? sebelum itu kan lu bilang keharmonisan dalam rumah tangga. Kan lu nikah aja belum. Gimana seolah-olah bisa berkata untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga? Coba dulu nikah dulu. Baru Jadi bisa berbicara. jadi kalau nggak cocok cerai gitu. Bukan masalah nggak cocok, cerai boleh, tapi kan itu kan suatu hal yang dibenci oleh Allah. Ya minimal kita, ya bagaimana, apalagi kita seorang laki-laki ya, minimal ketika istri kita tidak baik, ya apa gunanya kita untuk mendidik yang untuk jadi lebih baik lagi gitu loh. Betul nggak? Bisa diralat bahasanya. Nah. Coba-coba. Nikah jangan coba-coba, nikah keseriusan. Nikah kok coba-coba. Ya. Sekarang gue mau nanya nih, kriteria cewek menurut kalian nih, seperti apa yang ingin dijadikan seorang istri? Dari saudara Riksa dulu ya. Saudara Riksa. Iya. Kalau kriteria yang saya inginkan gitu ya. Iya. Yang saya inginkan itu yang pertama yang paling mendasar adalah baik dalam tutur kata, sifat, dan yang lebih global lagi itu adalah apa ya? Saya jadi bingung. Apa ya? Kok gua jadi nge-lag gini bro? Ntar di skip aja nih, skip Gak aja. apa-apa, jujur aja. Apa ya? Kan dia edit. Gimana Jis? Nggak ada editan. Ayo, Jis. Gimana, Bang? Gua belum beres lah bro. Dia dulu. Oh iya, Dia dulu. kriteria. Kriteria. Menurut lo itu cewek yang pantas dijadikan seorang istri. Ya. Kalau menurut saya, Bang Ajis dulu bang, Jis. Ayo bang Ajis. Nih gimana nih? Mau serius atau Serius bercandaan ini? ya, terserah menanggapinya itu kan. Ntar kita kasih nomor WhatsApp di bawah ini ya guys. Serius bercanda nih, Bang? Hah? Serius bercanda? Serius. Serius. Karena keseriusan saya nih, Bang, ada dalam candaan sebagaimana candaan saya ada dalam keseriusan. Wah, mantap. Ya, mudah saja untuk menjawabnya. Sebagaimana yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah, Masya Allah. maka ketika kita ingin menikahi wanita, ya tentu saja kita melihat bukan materialistis atau matre. Ya ini gambaran dari Rasulullah, gambaran global. Lihat hartanya, Ya, lihat wajahnya, cantikan ya, lihat nasabnya, keturunan, lihat pula agamanya. Mengapa empat tersebut harus menjadi satu kesatuan yang utuh? Karena untuk harta tentu saja kita dalam hidup butuh yang namanya sandang, pangan, dan papan. Ini kabar Rasulullah. Ini kemudian apalagi tadi? Wajahnya. Wajah, cantikan. Kecantikan relatif ya, menurut siapa yang memandang. Masa iya bang, kita pulang ngelihat wajah kayak jembek.
itu Iya, makanya bayangan relatif, para ada yang jomblo. dikatakan relatif. Bayangan para jomblo. Relatif. Tergantung itu semuanya. Tergantung. Kemudian yang ketiga nasabnya, lihatlah bebet bobotnya. Karena apa? Karena bebet bobot akan menentukan anak cucunya. Masya Buah Allah. jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan yang terakhir yakni agamanya. Kamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunderline atau menggarisbawahi bahwa saya yang paling diprioritaskan dan yang paling diutamakan atau yang paling dikhususkan yakni agama. Yang lain lewat. Gitu Bang. Tapi lebih bagus juga kalau misalkan kita mengajak seorang non muslim yang tadinya non muslim jadi muslim. Nah, nikah itu lebih dapat pahala loh, Bro. Betul. Ya nggak? Namun jangan salah Bang, Ya. kalau kita punya prinsip seperti ya memang baik dan ahsan, ya dan kita soleh harus mensolehkan, soleh wa muslih namanya, atau sebagai pengajak agar orang-orang tahu agama, kemudian yang menjadi soleh dan soleha itu hal-hal yang baik. Apalagi mengajak seseorang untuk pindah agama ke agama Islam. Namun yang harus kita yang harus kita dalam tanda petik kita bisa bawa dia atau kita bisa bawa dia atau dia yang bawa kita. Jangan hanya memandang dalam satu sudut pandang. Namun kita dalam memandang itu harus adil dan jujur. Bisakah kita membawa dia ke Islam atau jangan-jangan justru kita yang keluar dari Islam gara-gara dia? Berarti kan tergantung keyakinan dan iman kita. Bukan tergantung keyakinan pula Bang. Ya. Kita harus adakan yang namanya dasar-dasar tauhid itu sendiri. Ya pokoknya ilmu pengetahuan pada intinya. Ilmu pengetahuan yang mumpuni, kemudian lingkungan yang mendukung dan juga tidak terlalu ya masalah cinta itu kan ya. Kalau tidak terlalu lah. Karena gini Bang, bahasanya Ibnu Qayyim dalam kitab Raudhatul Muhibbin kalau tidak salah. Raudhatul Muhibbin ini karyanya Ibnu Qayyim, kalau diterjemah dengan bahasa Indonesia yakni taman orang-orang yang jatuh cinta dan yang memendam rindu. Beliau mengatakan atau mendefinisikan cinta itu apa? Cinta itu ialah sesuatu yang diutamakan. Jangan sampai karena cinta kita terhadap perempuan, karena cinta kita kembalikan lagi dari definisi cinta, kita mengutamakan perempuan dan kita menomorduakan agama kita itu sendiri, yakni akidah Islamiyah. Oke, gue sepakat intinya ya. Tapi nggak bahasa apa-apa. Arab guys. Bukan guys. Tapi nggak apa-apa, yang namanya para bujang ataupun para jomblo, para gadis lah, itu pasti mempunyai sebuah khayalan, mempunyai sebuah keinginan, mempunyai sebuah harapan untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi, ya, sesuai dengan kriteria apa yang diinginkan. Cuman kan ya namanya itu tadi, memang sih yang namanya jodoh, maut, rezeki itu sudah Tuhan ataupun Allah yang mengatur. Ya kan ya, tinggal tergantung dari kita sendiri. Karena biasanya juga nih kalau menurut pribadi saya, yang namanya pasangan itu cerminan dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kita berbaik, pasti mendapatkan pasangan yang baik. Ya kalau misalkan kita juga yang kurang baik, ya itu tadi, kita harus bisa kalau mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi, kita harus introspeksi dari diri lagi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi untuk para jomblo, perbaiki diri kita dulu ya gitu ya. Iya. Sibukkan memperbaiki diri. Iya. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Oke, mungkin itu saja ya obrolan Itu saja, kita malam guys. ini, malam Jumat ya, obrolan malam Jumat ya. Ya, seri-seri, ngeri-ngeri sedap. Obrolan malam Jumat di ruang terbuka Taman Hijau Kota Agung. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Ada yang mau disampaikan lagi pesan buat para jomblo-jomblo? Untuk para jomblo, Dan saya juga dan saya termasuk Saya juga jomblo. untuk semua para jomblo, kita adalah sebuah gerombolan yang besar, Gerombolan yang besar. yang senasib. Kita satu nasib, bro. Terus semangat,
dalam hal-hal yang positif, insya Allah, kita pun akan mendapatkan sebuah hadiah yakni bidadari surga Amin. yang terjun di dunia ini ya. Amin. Siapa bidadarinya? Lagi dirahasiakan Allah. Rahasia yang dirahasiakan. Rahasia yang dirahasiakan. Tapi anak yang itu Yang mana? Jangan sebut merek. Jangan Oh, sebut ya. merek. Jangan sebut merek. Jangan Yang sebut mana? merek. Kamu ngada-ngada ini. Jangan sebut inisial ya. Ini Nah. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. jazakallah khairan katsiran.